Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 11 Maret 2021 dengan judul Ketergantungan pada Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebaikan, kemurahan, dan rahmat Tuhan besar bagi kehidupan kami, khususnya sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mengerti dan kami memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 bagian akhir. Demikian firman Tuhan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita ikuti penjelasannya. Pelajaran pertama yang harus diajarkan adalah pelajaran ketergantungan pada Allah. Sebagaimana bunga di ladang yang memiliki akar di tanah, memerlukan udara, embun, hujan, dan sinar matahari, begitu pula kita harus menerima dari Allah apa yang menghidupkan jiwa. Kehadiran Allah dijamin bagi orang Kristen. Batu karang iman ini adalah kehadiran nyata Allah. Yang paling lemah bisa bergantung padanya. Mereka yang mengira dirinya paling kuat bisa jadi paling lemah kecuali bergantung pada Kristus, menjadikan mereka layak dan tepat guna. Inilah batu di mana kita bisa membangun dengan baik. Allah itu dekat dalam pengorbanan penebusan Kristus, dalam pengantaraannya, dalam pemerintahannya yang penuh kasih dan lemah lembut atas gereja. Sambil duduk di takhta kekal, Ia mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Selama anggota jemaat menyerap air dan nutrisi dari Yesus Kristus dan bukan dari nasihat dan pendapat serta metode manusia, jika memiliki keyakinan akan kedekatan dengan Allah di dalam Kristus, mereka menaruh seluruh kepercayaan kepada Dia, maka mereka akan memiliki hubungan penting dengan Kristus, sebagaimana ranting berhubungan dengan batang pohon. Jemaat didirikan bukan karena teori manusia atau rencana dan formula panjang dan rumit, namun tergantung pada Kristus sebagai kebenaran mereka, dibangun atas iman di dalam Kristus, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kekuatan dari setiap jiwa ada di dalam Allah, bukan di dalam diri manusia. Ketenangan dan kepercayaan harus menjadi kekuatan bagi mereka yang menyerahkan hatinya kepada Allah. Kristus tidak memiliki minat yang biasa-biasa saja kepada kita, namun minat yang lebih kuat daripada kepedulian seorang ibu kepada anaknya. Juru selamat kita telah membeli kita dengan penderitaan dan kepedihan manusia, oleh hinaan, celaan, penganiayaan, caci maki, penolakan, dan kematian. Ia sedang mengawasi engkau, anak Allah yang gemetar. Ia akan membuat engkau aman di bawah perlindungannya. Kelemahan kita dalam sifat manusia tidak akan mengalami akses kita kepada Bapa Surgawi, karena Dia, Kristus, mati untuk menjadi perantara bagi kita. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa di luar Allah kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan rencana Tuhan.
Kami menyerahkan para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi pelihara mereka, karena mereka melayani tanpa pamrih. Mereka melayani sampai melupakan diri mereka sendiri. Oleh karena di tengah-tengah pandemi ini, mereka harus berdedikasi di dalam pelayanan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, berikan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa. Tuhan, mereka belajar dari rumah, mengalami berbagai macam kesulitan dan hambatan, tapi kami percaya Tuhan akan berikan kesukaan dan ide dan metode yang terbaik bagi mereka. Kami menyerahkan para pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kecurahan akan kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.